Wahai kekasih, sampaikan sesal ini. Bandung kali ini. Di sana sudah ada Pak Dik-Dik WDK. Assalamualaikum Pak Dik-Dik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Ya. Assalamualaikum untuk rekan-rekan virtual, peserta virtual semua. Ya. Salam sehat. Ketemu. Baik, silakan Pak Dik-Dik. Punten Buya, mohon izin. Berangkat dari tema malam ini, dari bahasan Buya, intinya kan masalah menyangkut masalah hubungan antar manusia dalam berumah tangga, berkaitan dengan tema yang diusung adalah dendam sejarah, Buya. Tapi dalam masalah ini yang ingin saya tanyakan berkait dengan itu, tetapi kontekstualnya menjadi bagian dari imajinasi saya kepada hal yang selama ini mengusik pikiran saya, dalam arti ketidaktahuan saya, kekurangan referensi saya terhadap sejarah itu sendiri. Masalahnya begini, Buya. Inti pertanyaannya, biar tidak terlalu menjauh-jauh, sebetulnya kita ini mengenal Tuhan dengan sebutan Allah itu, yang saya terima dalam perjalanan belajar saya dari masa kecil itu kan diperkenalkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad setelah menjadi Nabi. Itu yang saya terima ketika saya belajar. Tapi dalam sejarah tentang kelahiran Muawiyah diantaranya, kemudian sejarah Rasulullah juga diantaranya, ada sebutan-sebutan Allah di mana waktu itu belum masa kenabian Rasulullah. Contohnya, ketika Hindun binti Utbah waktu itu masih bersuamikan Fakih bin Al-Mughirah, belum menjadi istri Abu Sufyan, waktu itu kan Hindun dituduh berzina oleh suaminya. Maka berhakimlah kepada seorang dukun dibawa oleh ayahnya Utbah. Dan ketika Utbah menyatakan, kau adalah perempuan terhormat yang terjaga dan bahkan kau akan menjadi seorang ibu dari anak yang bernama Muawiyah yang kelak akan menjadi raja besar di Jazirah Arab ini, kita kira kata dukun itu begitu. Kemudian sang suaminya Fakih meraih dengan kembali kasih, merasa bersalah atas tuduhan itu. Dan ketika tuduhan itu tangan Hindun itu diraih oleh suaminya, Hindun menepiskan dengan mengatakan, demi Allah, seandainya aku punya anak yang akan jadi raja, saya usahakan bukan darimu, tapi dari seseorang. Maka sejak itulah dinikahi oleh Abu Sufyan. Itu dalam sejarah. Yang menjadi pertanyaan saya, berarti mengenal Allah itu, sebutan Allah itu kepada yang namanya dipertuhankan itu bukan sejak kelahiran kenabian Rasulullah saja. Iya. Karena toh namanya ayah Rasulullah juga namanya Abdullah. Abdullah itu kan abdi Allah juga. Iya. Berarti istilah Allah itu sudah dikenal sebelum masa kenabian. Iya. Yang menjadi pertanyaan saya, Buya, apakah memang persepsi tentang Allah itu sejak Nabi Ibrahim itu sudah mengakar di bangsa Arab itu sampai saat kafirnya Quraisy? Apakah sebutannya saja yang akrab sehingga sumpah Hindun dia juga bersumpah atas nama Allah? Cuma yang dipersepsikannya bukan Allah yang laisa kamitslihi syai'un seperti apa yang diperkenalkan oleh Rasulullah. Jadi inti pertanyaannya itu, Buya. Mohon maaf barangkali kalau pertanyaan ini agak kurang layak disampaikan pada forum ini. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada intinya tentang sejarah Allah. Kemunculan nama Allah, pra-Islam dan setelah Islam. Ternyata nama Allah itu ada di sana. Jadi kiranya seperti apa ini? Allah yang di zaman dulu, zaman pra-Islam, dan Allah setelah Islam begitu, Bu. Ya. Jadi
kata Allah sendiri sesungguhnya dalam pengucapan lafaz Allah sendiri, lidah Indonesia menimbulkan keanekaragaman. Ada yang bilang Tuhan Allah. Ada kalau Pasundan Allah ya. Gusti Allah. Kalau Gusti Allah. Kalau Jawa Gusti Allah. Allah. Ya Allah. Ada Allah, ada Allah, ada Allah. Ya, ada Allah dan sebagainya. Itu tidak ada keseragaman. Bacaan yang pas sesuai dengan ilmu tajwid itu Allah, Allah bukan Allah, bukan O tapi A, Allah. Nah, suara sengau dari lam ketika diberi harokat itu sebetulnya kan Allah. Lam fathah la, lam kasroh li, lam domah lu, nggak ada lu. Kok Allah? Itu kan ada suara yang berbeda. Nah, telusur punya telusur. Karena awalnya adalah imam ahli sorot, ya, sebagai pakar sorot, Imam Sibawayh, itu dia berhipotesa bahwa lafaz Allah itu berasal dari ilahun. Lihat gambarnya, ilahun itu alif, ini hamzah, kasrah i. Nah, ilahun lamnya nggak pakai alif ya, tapi harokatnya berdiri. Ilahun ini asal kata Allah setelah diberi definitif artikel seperti al, seperti the, ya. Jadi dikasih alif dan lam. Nah, lalu menjadi Allah. Saya tidak sepakat dengan teori semacam ini. Karena kalau asalnya ilahun dikasih tambahan al seperti madrasatun al madrasatu, insanun al insanu. Nah, maka ilahun pun yang menjadi al ilahu. Kok jadinya Allah? Nah, apa argumentasi Anda hamzahnya hilang? Itu tidak terjawab. Jadi saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa lafaz Allah ini adalah bukan hasil konjugasi. Dalam morfologi adalah bukan hasil konjugasi dari lafaz ilahun, tapi dia datang sekonyong-konyong dari bahasa luar, yaitu bahasa Ibrani atau bahasa Suryani. Jadi bahasanya orang-orang Yahudi dulu, seperti Nabi Musa juga ketika di Gunung Tursina, di balik pohon, itu Allah mengatakan, innani anallah ikhla'na alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa, bukalah sandalmu karena engkau ada di lembah yang suci. Innani anallah, aku adalah Tuhan. Aku adalah Allah. Jadi Allah itu adalah lafaz yang tidak dibuat dari konjugasi, tetapi diambil dari bahasa Ibrani. Seperti juga ketika kita memanggil ya Allah, ada dua bentuk memanggil Tuhan. Ada ya Allah, ada Allahumma. Ya kan gitu. Ya Allah dipanggilnya adalah pakai ya nida namanya. Menjadi ya Allah, ya Allah. Ada lagi pakai mim. Ya-nya diganti menjadi Allahumma. Jadi mim ini adalah asalnya ya, ditaruh di belakang diganti mim. Jadi Allahumma. Tapi ingat, orang-orang Yahudi pun kalau manggil Tuhan bilangnya Elohim. Jadi Allahumma ini adalah hasil konjugasi bahasa Arab atau memang mengadopsi dari bahasa asing. Nah, saya lebih cenderung
bahwa lafzul jalalah Allah itu adalah lafaz yang sejak awal sudah diucapkan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi nanti pada akhirnya ini penting juga saya tambahkan, sementara ini pertarungan dalam mendeskripsikan Tuhan dalam pikiran masing-masing, terjadilah gejolak sosial yang sangat sadis sekali. Korbannya sampai 10.000 orang-orang Mu'tazilah, 10.000 intelektual. Ya, para intelektual Islam itu habis dibunuh-bunuhin, pertarungan antara Mu'tazilah dengan Sunni. Di mana Asy'ari itu mendeskripsikan Tuhan dengan sifat-sifat berbicara, mendengar, melihat, dan sebagainya secara letterlek apa adanya. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan bahwa sifat-sifat Allah itu tidak mungkin masa sifat Allah 20. Masa sifat Allah dibatasi 20? Tidak terhingga. Jadi sifat-sifat yang Allah yang kita pelajari di madrasah itu adalah metode Imam Asy'ari dan Imam Maturidi lah, hampir mirip. Maturidi 13, Asy'ari 20. Itu memaknainya adalah setelah letterlek itu Tuhan. Tetapi kata Mu'tazilah bahwa sifat-sifat Tuhan yang nanti bagi saya nama apapun kau sebutkan namanya, yang penting substansinya yang sama. Bisa saja namanya Tato, tapi ini orangnya gemuk, tapi Tato ini orangnya kurus, berarti beda. Betul nggak? Nama bisa sama, substansi berbeda. Tapi sekalipun nama berbeda, kalau substansi itu ya berarti sama. Nah, di situ persoalan. Jadi sifat-sifat Tuhan yang digambarkan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah itu adalah sifat-sifat Tuhan kemanusiaan. Jadi melihat, mendengar, berbicara, berkehendak dan sebagainya, sami'an, basiran, mutakaliman dan sebagainya, itulah sifat-sifat kita. Jadi kesimpulan Mu'tazilah bahwa sifat-sifat yang mereka sebutkan itu maknanya makna majaz, majaz. Jadi bukan sebenarnya. Jadi artinya bahwa ketika Tuhan melihat, ya tentunya tidak pakai mata seperti kita. Ketika Tuhan berkuasa, dia punya tangan. Kalau sementara Asy'ari kan, ya Allah punya mata, Allah punya tangan, Allah punya kaki, kan begitu. Seperti visualisasi ya Tuhan dengan ini. Disitulah maka sampai akhirnya terjadi konflik besar-besaran berujung kepada Al-Quran sendiri, apakah makhluk atau bukan makhluk, sehingga korbannya sangat banyak sekali. Dan sampai sekarang Mu'tazilah sudah hampir punah ya. Kalau seandainya Mu'tazilah itu hidup, tentu kita akan lebih hebat barangkali mungkin ya. Karena kaum rasional ini kan berpikir secara bebas semacam itu. Jadi kembali kepada masalah lafzul jalalah ini, ya saya kira sebutan Allah itu adalah bukan dicetak oleh bahasa Arab, tetapi mengadopsi bahasa luar, yaitu bahasa Ibrani. Saya kira seperti itulah, Pak Adi. Terima kasih. Baik, demikian Pak Dik-Dik dan penjelasan tentang sejarah Allah itu sendiri. Maksudnya kalimat atau kata Allah begitu. Wahai kekasih, sampaikan sesal ini.